I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Pernah nggak sih kamu dengar ceramah di televisi? Biasanya ceramah berisi informasi dan ajakan seputar keagamaan. Tapi, apa sih arti ceramah? Video ini akan membahas pengertian, unsur, ciri-ciri, kebahasaan, struktur, dan contoh dari teks ceramah. Jamaah, oh jamaah. Kalian familiar nggak sih dengan tagline ini? Kalau iya, kira-kira nih, apakah tagline tersebut merupakan sapaan dalam ceramah? Ceramah biasanya sangat erat kaitannya dengan agama dan disampaikan para pemuka agama. Meskipun pada praktiknya, ceramah tidak harus selalu membahas tentang topik-topik keagamaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan ceramah? Kemudian, apakah ceramah sebaiknya menggunakan teks? Mari simak pengertian ceramah dan teks ceramah berikut ini. Pengertian ceramah dan teks ceramah. Secara garis besar, ceramah adalah penyampaian pesan, informasi, atau pengetahuan oleh orang yang kompeten di bidangnya. Ceramah disampaikan secara umum dan biasanya melibatkan banyak orang. Nah, kamu tahu nggak sih apa bedanya antara ceramah, pidato, dan khutbah? Coba pahami pengertiannya satu persatu. Kalau pidato, isi yang disampaikan cenderung bersifat persuasif dan berisi ajakan atau dorongan kepada khalayak untuk membuat sesuatu. Sementara kalau khutbah adalah pembicaraan yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan, atau praktik beribadah yang berkaitan dengan ajakan memperkuat keimanan. Sedangkan teks ceramah adalah transkripsi atau naskah dari ceramah yang disampaikan tersebut. Jadi jelas ya, walaupun terlihat serupa, tapi antara ceramah, pidato, dan khutbah memiliki perbedaan. Setelah kamu mengetahui pengertian dari teks ceramah, sekarang simak yuk unsur-unsur dari ceramah. Unsur-unsur ceramah. Ceramah memiliki 3 unsur utama, yaitu penceramah, pendengar, dan materi. Ceramah juga memiliki 2 unsur tambahan, yaitu metode dan media. Teks ceramah biasanya disampaikan melalui kegiatan ceramah secara langsung ataupun menggunakan media massa seperti televisi, radio, sosial media, dan lain-lain. Ciri-ciri teks ceramah adalah yang pertama menggunakan kata sapaan, yang kedua menggunakan kalimat deklaratif dan imperatif, dan yang ketiga menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kaidah kebahasaan teks ceramah ada 5. Yang pertama menggunakan kata ganti orang, yang kedua terdapat kata teknis, yang ketiga menggunakan konjungsi kausalitas, yang keempat terdapat verba mental, yang kelima menggunakan kata persuasif. Struktur teks ceramah. Secara garis besar, teks ceramah memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama pendahuluan atau tesis. Pendahuluan atau tesis isinya berupa pengenalan isu, masalah, dan pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Pada bagian isi, pembicara memaparkan argumen yang sudah dibuat di bagian pendahuluan atau tesis. Dalam hal ini, argumen yang dipaparkan harus memperkuat tesis yang sudah dibuat. Biasanya, argumen tersebut terdiri dari beberapa poin. Dan yang terakhir, penutup atau penegasan ulang. Di bagian penutup, pembicara dapat menegaskan kembali secara singkat argumen yang sudah dibahas sebelumnya, serta menambahkan kesimpulan dan saran kepada pendengar terkait topik yang dibahas. Sekian teks ceramah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.